transformasi apa yang telah dan akan dilakukan oleh Telkom menghadapi perubahan-perubahan yang secepat itu? Apakah ada wadah khusus ini untuk pembinaan yang tentu kita berharap kualitasnya menjadi lebih baik? Kita merumuskan ulang dari scratch teknologi, sehingga kita ada tiga pilar portofolio besar yang kita lakukan. Selamat datang di Muda Podcast, podcastnya BUMN Muda. Bagaimana kabarnya Sobat Muda Podcast? Ketemu lagi bersama kami di sini. Saya Soleh Ayubi, ditemani partner saya Mas Kiki Iswara akan menemani Sobat Muda Podcast hari ini. Benar banget Mas Ayubi, kita akan bahas dan mengupas cerita-cerita menarik dari para top leader BUMN. Di Muda Podcast ini, leader BUMN diajak belak-belakan dan pastinya balik muda lagi. Langsung saja ke Mas Ayubi, kita ngobrol santai bersama top leader kita hari ini. Direktur Utama PT Telkom Indonesia Persero Tbk, Mas Ririk Adriansah. Selamat datang Mas Ririk. Terima kasih. Di Muda Podcast ini. Jadi ini adalah podcastnya BUMN Muda. Ya. Suatu kehormatan nih bagi Muda Podcast hari ini kedatangan Mas Ririk. Oh iya, Mas Ayubi, Muda Podcast ini juga didukung PT Telkom Indonesia Persero Tbk agar bisa ditonton Sobat Muda BUMN. Banyak yang bertanya, apa yang bisa kami berikan untuk bangsa ini? Kami yang seharian main handphone, scroll, ketemu tapi nggak ngobrol. Seharian di depan layar, yang katanya mau streaming sebentar. Tapi, sama seperti generasi sebelum kami yang mengajarkan banyak hal, kami juga memiliki mimpi dan berusaha mewujudkannya dengan cara kami. Meski cara kami terlihat berbeda dengan generasi sebelumnya, tujuan kami selalu sama. Kami ingin membangun tempat yang lebih baik, di mana kami bisa merdeka untuk saling terhubung, menciptakan inovasi, dan perubahan baru untuk semua orang. Kami percaya dapat berkontribusi terhadap bangsa ini dan membuatnya menjadi tempat yang lebih baik. Mas Kiki, kita semua tahu ya kalau PT Telkom Indonesia yang dinahkodai oleh Mas Ririk ini adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di negara kita. Dari fakta ini saja, saya sudah tidak sabar untuk mengupas rekam perjalanan Telkom Indonesia dari mata dirutnya. Nah, Mas Ririk dengan posisi dirut sekarang di perusahaan Telkom terbesar di Indonesia, tentu banyak kesibukan dan kita juga tahu banyak menghasilkan pencapaian yang luar biasa nih. Ada resepnya nggak sih untuk bisa seperti itu? Baik, terima kasih Mas Ayubi. Pertama mungkin terima kasih Mas Kiki, Mas Ayubi sudah diundang di Muda Podcast ini. Senang sekali bisa berdiskusi, sharing berbagai hal di forum ini lagi ya. Memang Telkom ini alhamdulillah perusahaan yang boleh bilang terbesar lah. Dan alhamdulillah juga kita itu di industri yang sangat kompetitif sehingga kita akan terus dipacu untuk selalu menjadi lebih baik lagi. Nah, memang pertama mungkin saya akan jelaskan suksesnya Telkom karena ya kita selalu melakukan berbagai hal, kita antisipasi berbagai hal baru karena di industri telco ini sangat dinamik, jadi sangat erat dengan teknologi ganti-ganti terus, kita juga harus selalu mengikuti itu. Jadi kalau kita nggak ikuti, kita akan tereliminasi. Ya mungkin yang paling terasa saya yakin baik Mas Kiki, Mas Ayubi maupun teman-teman yang mendengarkan adalah dulu kita komunikasi dengan suara, sekarang data ya. Nah kalau kita terus waktu itu nggak antisipasi itu ya kita akan terlewatkan. Nah kalau secara pribadi gitu ya, kenapa bisa seperti itu? Saya termasuk orang yang tidak suka ABS. Jadi saya lebih senang mendengarkan berita buruk di saat yang tepat. Jadi saya mengencourage orang untuk cerita apa adanya. Lebih baik kita itu mendengar berita buruk sesegera mungkin sehingga kita bisa perbaiki daripada kita mendengar berita itu udah too late terlalu. Nah itu yang menurut saya
itu sangat penting karena pasti ada masalah. Saya tidak percaya sesuatu yang selalu bagus, terlalu bagus nggak percaya. Itu too good to be true lah. Pasti kalau itu seperti ada itu pasti di balik itu ada apa-apanya. Gitu. Nah itu selalu saya jaga. Jadi ketika saya masuk di Telkom tahun 2019, saya mengencourage itu, kemudian juga mendorong transformasi di Telkom yang waktu itu alhamdulillah saya akan masuk Mei 2019. Kita tinjau ulang, kalau di Telkom namanya CSS, jadi Corporate Strategic Scenario, kita tinjau ulang dari scratch. Jadi bahkan waktu itu kita dari yang sangat awal ya, kita mendefinisikan purpose perusahaan apa. Purpose itu artinya kenapa Telkom itu ada, untuk apa Telkom itu ada. Nah, itu kita lakukan. Nah, kebetulan ketika Pak Menteri masuk, itu memang di bawah juga dibuat master plan atau RJBP yang juga kira-kira diposisikan ketika waktu BUMN harus menyerahkan itu di Telkom udah siap karena kebetulan kita udah membuat lebih dulu. Nah atas dasar itu kemudian melakukan transformasi dan alhamdulillah dengan adanya itu selama kita pandemi pun kita masih bisa cukup bagus lah. Dari yang Mas Rizik ceritakan tadi, apa sih pesan orang tua yang paling melekat pada prinsip kerja sampai saat ini? Ada beberapa hal sebenarnya. Mungkin yang karena orang tua saya guru ya, dari bapak ibu saya itu dulu guru SMP di Jogja. Itu salah satu yang dibesarkan beliau adalah bahwa jangan berharap saya itu dapat warisan. Yang terbaik bisa dilakukan adalah memberi pancing. Itu pun bukan pancing yang bagus gitu, tapi pancing yang bisa dipakai. Ya, artinya maksudnya adalah membiayai sekolah lah gitu, sekolah. Nah itu yang sangat terkesan sehingga memang praktis saya harus siap mandiri ya kira-kira gitulah gitu. Nah berikutnya adalah beberapa hal yang lain yang satu adalah yang jadilah orang yang selalu komit dan bisa dipercaya. Itu penting karena orang akan jadi nyaman lah dengan kita. Yang saya ingat itu sih utamanya gitu. Jadi artinya nanti Telkom ini pun persoalan pendidikan akan selalu mendapat prioritas ya. Dan juga selalu diberikan arahan atau diberikan pembinaan agar selalu bisa jadi orang yang dipercaya pada seluruh jajaran Telkom. Iya, SDM sangat penting lah. Ya. Terima kasih nih, Mas. Dulu pernah bercita-cita nggak sih? Pernah menyangka sih nggak sih menjadi seorang direktur gitu? Bahkan direktur utama sebuah perusahaan telco terbesar di Indonesia gitu. Apakah itu cita-cita dari zaman kecil gitu? Terus terang enggak, sama sekali enggak. Dan tidak berani juga punya cita itu. Bahkan setelah saya masuk Telkom pun ya, saya masuk Telkom saya juga dalam arti tidak sengaja. Tahun berapa itu? Tahun 89. Jadi mungkin kalau sedikit saya boleh cerita di situ ya. Waktu tahun itu kan kita juga nggak tahu Telkom itu apa. Dulu saya sebenarnya ada dua sih, ada satu lagi BUMN yang lain yang cukup besar juga. Nah cuma waktu itu saya nggak berpikir Telkom jadi apa, nggak punya bayangan sama sekali. Yang waktu itu biasanya mana yang bisa masuk duluan itu yang saya masukin, karena biar segera ada income kan gitu. Nah kemudian Telkom yang maksud namanya masih Promtel. Itu pun juga unik karena kalau yang di ITB kan daftarnya di fakultas. Udah penuh sebenarnya. Kalau saya dari Sabtu pagi saya datang penuh, dia udah penuh deh. Nah, udah berapa yang daftar? 160. Kalau 160 nambah 1 ya 160 kan kecil. Kalau perlu saya dulu di bawah nggak apa-apa deh. Itu saya ikut tes. Akhirnya singkat kata itu masuk gitu. Ada 6 bulan prosesnya. Ada berapa kali, 3 kali tes atau apa. Nah itu yang saya alami di Telkom. Dan waktu itu memang ya Telkom yang BUMN itu masih konotasi masih kayak negeri lah gitu. Oke. Diberi amanah di perusahaan telekomunikasi terbesar di tanah air, ada waktu liburnya nggak sih? Telkom ini kan 24 jam, betul. 7 hari terus beroperasi. Betul. Itu salah satu memang challenge-nya. Jadi kadang kita memang susah dan memang kalau bagi saya sih hidup itu kadang pilihan lah. Kita itu nggak selalu punya opsi atau yang kalau banyak orang bilang balance.
itu yang balance itu. Karena memang ya kita pada manage, jadi libur belum tentu ada, kadang Sabtu Minggu juga ada kegiatan. Kebetulan kan anak saya kan udah gede, udah lebih mengerti, memahami lah. Ketika mereka kecil lah itu agak challenging juga, karena kan mereka pengen jalan ke mall atau mana itu kan. Nah itu yang memang ya itu satu tantangannya. Sebenarnya kita memang nggak punya fleksibilitas seperti pada orang umumnya, tapi dengan waktu yang sempit, barangkali kualitas kita bisa kejar. Hanya kalau secara volume waktu libur memang kayak di telco juga ketika akhir tahun gitu ya, orang udah liburan, kita justru sedang nyari duit karena ada 2 event besar setiap tahun yang itu cukup naik gitu ya. Itulah di Lebaran dan Naru itu Natal tahun baru. Oke, nah Mas Ririk nih, setelah tadi ngobrol ya tentang beberapa cerita pribadi gitu di belakangnya ya. Ada tantangan nih, kita punya kotak muda podcast yang di dalamnya ada teka-teki yang hanya bisa diceritakan oleh Mas Ririk nih. Kotak misteri. Oke, Silakan dibuka. Silakan dibuka. sekarang nih. Iya. Bisa ditunjukkan ke pemirsa gitu. Ada 2, bentar. Nah, ini ada 2 foto ya, ada 2 gambar yang isinya kok sepertinya ada Metro Mini gitu ya, ada kondektur. Nah, ini ceritanya apa itu? Artinya apa nih buat kehidupannya Mas Ririk? Dulu rumah saya di Jogja ketika masih kecil itu adalah nggak jauh dari rumah saya, jadi itu ada perempatan. Kalau yang di Jawa mungkin tahu perempatan Wirobrajan. Di perempatan salah satu dulu menjadi salah kayak semacam terminal Pangkalan gitu. pangkalan yang nggak resmi gitu. Jadi karena itu hubnya angkot lah. Nah ini terkait dengan tadi saya yang dikasih pancing tadi, kan jadi saya harus mandiri. Nah ketika kecil itu masih SD, jadi ketika kecil itu saya pengen kalau saya harus punya penghasilan sendiri itu apa yang bisa saya lakukan kan. Nah karena sering lewat situ jadi tahu, jadi kondektur kayak bisa juga itu. Jadi kayak kena angkot lah itu bisa juga. Jadi paling nggak udah ada opsi lah kan gitu. Kalau terpaksa dilakukan. Ada berapa yang lain lagi sih? Tapi pernah gitu, pernah nyoba-nyoba jadi kondektur gitu. Secara gitu. ini bukan rutin ya, pernah nyoba tapi tidak rutin. Tidak pernah sekali 2 kali aja, tidak rutin. Karena belum, waktu itu masih terlalu kecil dan ya alhamdulillah tidak sampai terpaksa melakukan itu lah gitu. Baik. Wah menarik sekali nih, ternyata ada cerita-cerita zaman kecil ya yang sebenarnya itu punya arti ke membentuk siapa Mas Ririk sekarang gitu kan ya. Jadi diberikan pancing, bukan diberikan ikannya gitu. Nah masih banyak hal yang menarik ya yang akan kita bahas di segmen ini, tapi masih ada beberapa pesan ya, nanti akan kita lanjutkan. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Sobat Muda BUMN. Dengan digital bisa membangun negeri, saling terhubung hingga ke pelosok negeri. Untuk Indonesia yang lebih baik. Sobat Muda Podcast, masih bersama kita bertiga, ada saya, ada Mas Kiki, dan pastinya ada Mas Ririk Ardiansah. Sobat BUMN Muda, lanjut ngobrol ya. Kita patut berbangga terselenggaranya Muda Podcast ini didukung oleh PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Lanjut nih Mas Ririk, Ya. Telkom Indonesia ini perusahaan besar loh ya, top of mind. Saya kalau dengar nama Telkom ini adalah telepon koin pada saat saya masih SD gitu ya. Kemudian berkembang menjadi Wartel waktu zaman saya SMP SMA gitu ya. Dan sekarang itu sudah ada di tangan tiap insan, tiap kita yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kan zamannya semakin canggih dan seterusnya. Setelah itu ada nggak sih antisipasi atau sesuatu yang akan kita hadapi nih setelah begitu masifnya
Ya. teknologi di tangan kita gitu ya. Dan transformasi apa yang telah dan akan dilakukan oleh Telkom menghadapi perubahan-perubahan yang secepat itu? Makasih Mas Ayu, jadi memang banyak. Jadi tadi sebutkan ada telepon koin, karena waktu itu kan telepon rumah itu kan nggak banyak rumah yang punya telepon gitu ya. Total telepon rumah itu jumlah maksimumnya kalau nggak salah sekitar 90 juta saja. Nah orang ada telepon koin, terus ada wartel, terus ada warnet sebenarnya. Tapi kemudian ketika handphone ada, itu semua menjadi tidak diperlukan lagi kan. Makanya wartel, warnet itu menjadi pelan-pelan hilang juga karena ada handphone yang bisa dipakai di mana-mana juga. Ya. Nah itu bentuk dari berbagai perubahan di telco. Telco ini sangat dinamik, sangat erat dengan teknologi. Jadi yang paling mengkhawatirkan di telco itu sebenarnya bukan hanya kompetitor. Kalau kompetitor itu, kalaupun mereka memenangkan persaingan, mereka akan ambil pasar kita tuh bertahap. Tapi yang bisa mengeliminasi secara cepat itu sebenarnya adalah teknologi. Banyak muncul dulu, mungkin barangkali Mas Kiki, Mas Ayubi, dulu ingat sekian tahun yang lalu tuh, tahun 90-an gitu ya. Menjelang ada seluler ngetop itu kan ada pager ya. Pager ya. Pager ada, dulu ada easy call gitu kan. Ya. Nah begitu handphone ada SMS kan itu, udah nggak diperlukan lagi. Hilang begitu saja. Nah itu yang paling mengkhawatirkan. Jadi teknologinya yang, nah dulu waktu itu sampai jadi Telkom ini sebenarnya sudah berkali-kali mengalami transformasi karena teknologi, karena di drive. Jadi dari suara sampai 2000 awal lah gitu ya, masih suara. Kemudian muncul data tahun 2008 kan 3G kita muncul waktu itu data ada. Terus ada kalau di Telkom ada Telkom instan yang di dial up gitu dulu. Nah data mulai sampai hari ini. Nah Telkom ini dulunya suara, bahkan secara komposisi revenue itu tertinggi sampai tahun 2017 itu masih dari suara Suara ya? dari telepon biasa gitu ya. Nah itu yang kemudian kita sadari ya, akhir tahun 2017 itu tiba-tiba pertengahan 2017 itu turun suara itu. Karena orang udah pakai data, ada WA call. Ya. Kalau secara umum ya, biaya kita telepon pakai WA call atau yang sejenis itu paling 10% dari suara. Jadi orang udah mulai pakai itu. Dan itu kayak snowball effect. Jadi begitu Mas Azibi pakai, masih pakai, pasti keluarganya juga pakai. Semuanya keluar. Semua pakai jadi kan. Makanya turunnya tajam, turun terus. Nah itulah yang kemudian membuat kita harus bebenah. Waktu itu saya masih di Telkomsel. Jadi kita akhirnya harus merumuskan lagi strategic direction-nya kita kemana. Bahwa ternyata suara itu nggak ada artinya. Akhirnya kita harus kemana? Kita dorong data. Kita dorong data, dan data itu sebenarnya kan pipanya aja. Ya. Nah di atas data itu ada berbagai hal lain lah, termasuk aplikasi. Nah sehingga ketika kita tahun 2019 saya masuk di Telkom itu, tadi saya sampaikan, kita merumuskan ulang dari scratch teknologi. Sehingga kita ada 3 pilar yang 3 pilar portofolio besar yang kita lakukan. Pertama yang kita sebut dengan digital connectivity. Itu infrastruktur lah, simpelnya untuk telekomunikasi, untuk termasuk suara gitu ya. Tapi juga untuk data, broadband, 5G, satelit ada di situ semua. Kemudian pilar yang kedua itu kita sebut digital platform. Itu sebenarnya adalah kepanjangannya dari digital connectivity. Jadi ada misalnya kayak data center, cloud, IoT, big data gitu. Nah, pilar ketiga ini lebih ke yang kita sebut dengan digital services. Ini yang lebih kalau mungkin gampangnya lah aplikasi lah. Nah tentunya di setiap pilar itu karena kita telco, kita kuat di yang connectivity. Nah sehingga semakin kesini kompetensi kita semakin mengecil lah. Karena bukan bidang kita. Nah karena itu kita nanti menjalankannya, kita nggak akan sendirian. Kita akan partnership dengan pihak-pihak lain, dengan mitra kita yang memang kita pandang bisa saling mengisi. Nah itu yang akan kita lakukan, yang akan kita dorong Telkom untuk ke depannya. Kalau industri lain itu kan ada
rencana jangka panjang ya, rencana 5 tahun, rencana 10 tahun. Sepertinya ya untuk teknologi nggak bisa seperti itu ya, karena memang perubahannya tiap tahun gitu ya. Nah, itu gimana itu menghandle-nya? Setuju. Jadi kita itu punya yang kita sebut CSS. Itu memang selalu 5 tahunan. Ya. Tapi memang benar sekali bahwa teknologi itu life cycle-nya semakin cepat perubahannya kan. Kita punya 5 tahun, tapi setiap tahun kita rolling. Ya. Setiap tahun kita tinjau, pasti ada perubahan, ada alignment. Karena mungkin ada tiba-tiba ada muncul teknologi baru yang cukup besar dampaknya, itu kita tinjau. Jadi on hand itu kita pasti punya 5 tahun, tapi sebenarnya itu setiap tahun kita rolling. Kita rolling dan kadang-kadang kalau diperlukan kita bongkar total. Kalau ternyata cukup signifikan. Jadi di tangan 5 tahun, tapi sebenarnya mungkin per tahun di rolling, at least mungkin per 3 tahun kita cukup signifikan kita bongkar rencana kita itu. Oke, berarti luar biasa dinamiknya ya. Dinamis. Ya, Sangat-sangat dinamis. Sangat. Ya. Tidak sekedar di adjustment, bisanya juga di total dibongkar. Ya. Nah ini juga sebenarnya kejadian di beberapa industri yang lain, kayak misalkan e-commerce, transportasi, itu juga perubahannya sangat cepat itu, walaupun nggak secepat teknologi. Di healthcare juga ada sebenarnya. Ya. Kalau kita melihat vaksin ya, pengembangan vaksin itu, Ebola itu perlu waktu 70 tahun. Kemudian sebelum COVID itu, yang 70 tahun itu adalah polio, yang Ebola itu 5 tahun. Vaksin sekarang setahun gitu. Nanti vaksin yang lain mungkin lebih pendek lagi gitu. Ya. Jadi dengan berbagai advancement yang terjadi di bidang sains. Baik, saat ini BUMN dan berbagai pelayanan punya gebrakan transformasi ke bidang digital. Telkom menjadi tonggak infrastruktur untuk menyukseskan program tersebut. Bagaimana kesiapan Telkom menghadapi keadaan yang cepat berubah ini? Ya. Jadi secara infrastruktur kita siapkan. Jadi broadband, baik itu fixed broadband kayak mungkin yang dikenal IndiHome gitu ya, itu kita gelar terus, maupun yang mobile Telkomsel ini juga menjadi bagian dari itu. Bahkan kita juga membantu cukup besar inisiatifnya dari Kominfo untuk menggelar coverage di 12.000 desa. Jadi banyak itu. Ketika kemarin ini di-trigger oleh pandemi. Ya. Jadi pandemi karena harus belajar jauh, nah sehingga terasa ketika di desa itu belum ada coverage. Nah sehingga ada program pemerintah khusus untuk itu digelar, sehingga nantinya kita harapkan ketika kita harus melakukan, bahkan nanti kan kita yakini beberapa aktivitas kita selama pandemik, baik itu Vicon maupun belajar jauh, kayaknya akan terus stay lah gitu. Nah itu kita sudah lebih siap, jadi infrastruktur kita gelar. Nah selain itu juga tadi yang digital platform tadi, jadi kayak data center kita siapkan, cloud kita siapkan, nah itu jadi bagian juga dari nanti transformasi digital, baik itu untuk BUMN gitu ya, maupun juga untuk sektor swasta, termasuk juga untuk pemerintah itu kita siapkan. Demikian juga dengan berbagai aplikasi. Ya, kemarin kita pandemi kan kalau di Telkom meskipun dengan bekerja sama dengan kementerian lain kan ada Peduli Lindungi apa itu bagian dari itu kan. Bagian dari itu yang insya Allah nantinya juga itu NW akan mengeduket masyarakat untuk lebih siap menggunakan digital. Nah di Telkom sendiri sebenarnya ketika kita membuat rencana jangka panjang yang tadi 2019 tadi, bagian dari itu kan ada visi misi. Gitu. Nah misi kita tuh ada 3. Misi kita tuh yang pertama adalah kita menyiapkan infrastrukturnya, karena itu sudah mulai core-nya kita lah, kita siapkan. Yang kedua, kita yang tentunya tidak harus bekerja sendiri, harus bisa dengan pihak lain gitu, menyiapkan talentnya dan termasuk masyarakatnya. Jadi gini, talent adalah orang yang memang nantinya akan mengembangkan ini. Nah ini butuh sekali, sangat penting ini. Nah selain itu masyarakat harus siap, karena sebagus apapun platform yang kita bangun, sebaik apapun, kalau masyarakat nggak siap terus nggak pakai, ya percuma juga. Ya. Nah masyarakat juga perlu di-educate untuk agar pakai. Nah yang ketiga adalah di dunia digital ini adalah nggak ada Superman. Ya. Nah kita tuh harus mengorkestrasi kerjasama dengan ekosistem yang ada. Ya. Nggak mungkin kita tuh sendirian, itu nggak mungkin. Ya. Nah karena itulah kemudian kita menyiapkan untuk tadi partnership Ya. dengan berbagai pihak yang memang
relevan dengan itu semua. Jadi ada 3 misi. Nah itu saya rasa kira-kira itulah gambarannya apa yang dilakukan Telkom nantinya untuk mendukung transformasi digital ini. Nah, beberapa kali nih Mas Ririk menyebut tentang konsep kedaulatan digital. Ya. Maksudnya apa itu dan bentuknya akan seperti apa sebenarnya itu? Ada beberapa hal ya. Pertama, secara infrastruktur kita memang mestinya kita bisa mengembangkan, masyarakat kita juga di semua tempat tinggal, baik yang di kota besar maupun sampai di pelosok itu bisa menggunakan digital yang sudah ada konektivitas kan. Nah yang kedua adalah secara aplikasi pun kalau bisa kita itu juga lebih banyak menggunakan aplikasi yang memang buatan kita, yang artinya dibuat oleh ya dari kita, dilahirkan dari kita lah. Tidak harus yang dari luar. Sekarang ini kan sangat banyak dari luar. Nah sehingga sebenarnya kadang-kadang sekarang ini mereka ini atau yang pemilik aplikasi itu kan lebih tahu kegiatan masyarakat kita dibanding pemerintah kita. Karena kan pakai mereka kan. Nah itu yang kita ingin mendorong itu agar kedaulatan digital lebih terbentuk sehingga orang lebih banyak pakai yang kita bikin. Kalau perlu nanti suatu kali ada WA yang buatan Indonesia yang dipakai segala macam lah gitu kan. Nah termasuk nanti beberapa vertical platform yang mungkin Mas Ayubi ada platform healthcare gitu ya yang dipakai. Nah itu yang sebenarnya kita harapkan ke depannya. Sehingga kita bisa lebih berdaulat, value-nya pun bisa kita keep ada di sini gitu. Luar biasa. Semua perusahaan BUMN berlomba-lomba membantu masyarakat di tengah kemerosotan ekonomi. Ya. Nah untuk PT Telkom sendiri, apa kontribusi di tengah pandemi ini? Tentu untuk menyukseskan semua program-program yang sudah memang direncanakan sebelumnya. Ya. Ada beberapa hal. Yang pertama memang kalau kita bicara pandemi itu kan kita itu dihadapkan pada pilihan yang dilematis antara kesehatan dan ekonomi kan itu. Kalau secara kesehatan dulu ketika zaman masih parah-parahnya ada PSBB itu kan demi kesehatan kan orang nggak boleh pergi, nggak boleh beraktivitas tapi ekonomi kena. Nah bagaimana kita bisa menjalankan dua-duanya? Nah salah satu solusi adalah, salah satu solusi adalah memang bagaimana kita itu bisa beraktivitas tapi tetap aman, tetap ada prokes. Nah yang waktu itu kita lahirkan Peduli Lindungi. Waktu itu bekerjasama dengan Kominfo, kemudian sekarang dengan Kemenkes. Nah itu salah satu kontribusinya. Terus kemudian juga ada inisiatif lain yang waktu itu juga diinisiasikan oleh Kementerian BUMN, ada apa di UMKM. Kita tahu bahwa UMKM kita tuh jumlahnya sangat besar, mungkin ada lebih dari 60 juta dan menyerap lebih mungkin 99% tenaga kerja itu di UMKM. Ini termasuk pedagang kecil yang di pinggir jalan gitu. Nah sebenarnya mereka lah yang mereka yang hidup dari delay. Jadi mereka ini kan nggak kayak kita yang digaji. Kalau mereka sehari nggak kerja, ya nggak ada penghasilan. Nah karena itu bagaimana itu bisa menjadi dengan pandemi bisa tetap beraktivitas. Nah salah satunya adalah kita hadirkan pada UMKM itulah yang kemudian mempertemukan antara UMKM dengan BUMN. Baik BUMN bisa belanja ke situ. Nah itu yang antara yang sudah kita lakukan dan insya Allah juga akan banyak memberikan kontribusi membantu saudara kita yang kesulitan ketika pandemi ini masih ada. Ya. Luar biasa ya teman-teman pendengar podcast pasti pernah menggunakan Peduli Lindungi itu. Sekarang ke mall, ke kantor, ke rumah sakit dan seterusnya diminta untuk menggunakan Peduli Lindungi. Itu untuk membantu kita men-tracking siapa yang datang kemana dan seperti apa statusnya. Kembali lagi ke peran Telkom ya. Besarnya tanggung jawab dan termasuk resiko yang diemban oleh Telkom ini ya. Itu kan luar biasa besar, terutama di program digitalisasi kita bersama gitu ya. Nah, seperti apa dan bagaimana dukungan dari Kementerian BUMN sendiri sebagai induk dari PT Telkom nih untuk bisa menjalankan peran dan beban yang sebesar tadi itu? Alhamdulillah sangat besar dan apa yang dicanangkan di kementerian, kalau ingat yang Pak Menteri ada SHIELD itu kan. SHIELD ya. Nah itu kan memang beberapa itu sangat ringan dengan yang
program yang ada di Telkom. Jadi sangat besar, termasuk ketika Telkom perlu masuk ke arah digital. Jadi bahkan beberapa program Telkom ini masuk ke, ada 3 yang masuk ke bagian dari programnya Menteri yang 88 itu. Jadi ada restrukturisasi, ada IPO-nya Mitratel yang sedang terjadi dan insya Allah minggu depan tuntas. Kemudian ada satu lagi yang data center. Jadi ada 3 itu. Nah sangat inline, termasuk ya ketika kita ingin dorong digitalisasi. Dan salah satu digitalisasi sebenarnya salah satu potensi penggunanya adalah di lingkungan BUMN. Saya yakin kalau itu diterapkan dengan benar gitu ya, itu akan banyak membantu BUMN karena mereka akan lebih efisien, lebih efektif, lebih transparan, dan akan memiliki daya saing yang lebih tinggi ketika harus kompetisi dengan sektor swasta gitu ya, ataupun kompetisi dengan perusahaan dari luar. Nah itu saya rasa BUMN sebagian besar lah ya, mungkin tidak semua, sebagian besar itu masih boleh dibilang greenfield untuk teknologi digital. Sehingga sebenarnya potensi incremental value yang bisa dinikmati dengan menerapkan teknologi digital di lingkungan BUMN itu sangat besar. Sudah cukup masif, tapi masih jauh ya dari targetnya gitu ya. Ya. Jadi masih cukup besar potensi kolaborasi antara BUMN yang lain dengan Telkom untuk tadi menciptakan business value ya, dari mulai efisiensi, kemudian transparansi dan seterusnya. Ada sedikit tambahan Mas Ayub. Jadi gini sebenarnya, bahkan di BUMN kan dibentuk PMO. Nah PMO ada SDU juga yang memonitor, kalau ada satu program monitor ini sudah sampai di mana. Nah ini saya rasa sangat bagus karena kemudian itu termonitor, karena orang itu kan pada dasarnya kan akan behave, akan berperilaku bagaimana dia dimonitor kan. Kalau nggak dimonitor ya semua maunya dia. Nah itu ada itu juga, saya rasa itu sangat bagus yang diterapkan di kementerian. Baik, terima kasih. Jadi SDU, kemudian juga ada PMO dan seterusnya. Nah, tadi kan udah disampaikan ya mengenai kinerja Telkom itu butuh dukungan dari kita semuanya nih. Karena tugas Telkom itu bukan hanya tugas untuk mendigitalisasi perusahaan, tapi sebenarnya digitalisasi Indonesia secara keseluruhannya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akan masuk ke segmen berikutnya yang berisi tentang facts or hoax gitu ya. Fakta atau hoax nih. Fakta atau hoax? Jaringan internet mati karena digigit hiu. Ini ada berita viral video ikan hiu gigit kabel laut sebabkan IndiHome dan Telkomsel terganggu nih. Benarkah? Kalau karena gitunya nggak benar. Jadi sebenarnya kabel laut itu yang dipakai Telkom ini cukup protektif ya. Jadi kabelnya itu sebenarnya di dalamnya itu core-nya itu isinya fiber optik. Nah di luarnya itu ada shield-shieldnya gitu. Bahkan shieldnya itu juga dari materialnya dari logam lah gitu ya. Jadi cukup. Nah putusnya itu yang paling sering itu ada beberapa penyebab. Yang paling banyak itu adalah karena kapal. Jadi karena jangkar kapal itu kan, kapal kalau habis putus yang di dekat-dekat pantai gitu karena jangkar kapal itu kalau habis berhenti kan dia biar dia nggak kemana-mana, jangkarnya dibawa kan sampai ke tanah. Nah ketika dia berjalan itu bukannya jangkarnya dulu baru jalan, jalan sambil jangkat, artinya si jangkar itu sempat menggaruk tanah dasar laut itu. Nah nyangkutlah di kabel, makanya putusnya berantakan, itu satu. Yang kedua, karena faktor alam. Jadi di beberapa titik di daerah di Indonesia ini ada gunung berapi bawah laut. Nah, yang paling sering ini adalah yang di atas Papua. Itu ada gunung berapi yang kadang-kadang dia itu memunculkan kayak lahar gitu ya. Nah itu kebakar kabel itu dan putus. Nah mungkin ada yang tanya, udah tahu ada gunung berapi kok digelar? Waktu kita gelar nggak ada gunung itu. Oh iya. Belum munculnya. Baru ada belakangan. Nah sehingga upaya kita sedang membangun jalur baru yang lebih jauh, ada 100 kilo ke arah atasnya gitu. Itu kita bangun jalur baru sehingga nantinya kita harapkan. Tapi bukan tak mungkin nanti tahu-tahu jadi ada gunung juga. Yang apa boleh buat. Bisa juga. Tapi itulah memang umumnya sih dua itu, faktor alam atau karena gangguan manusia, kapal lah terutama.
Seru juga ya tadi kita membahas tentang beberapa topik yang ramai di netizen dan ternyata ada yang hoax gitu, ada yang memang sebagian benar gitu ya. Terima kasih sekali atas klarifikasinya. Kita semakin tahu lah tentang PT Telkom ini dari dirutnya langsung nih. Nah, Mas Ayub dan Sobat BUMN Muda semua, jangan cepat percaya dengan sebuah informasi, harus banyak sumber yang dijadikan referensi. Apalagi era media sosial sekarang, informasi mudah didapatkan, tapi kebenarannya masih diragukan. Karena Setuju. itu kita harus selalu mencek ulang. Ya. Yuk kita lanjut ya. Kita ingin lebih tahu ya, lebih dalam tentang program-program dari Telkom Indonesia. Mas Ririk, COVID-19 ini menjadi disrupsi untuk banyak perkembangan bisnis ya, bahkan di hampir semua sektor. Tapi kabarnya nih, Telkom masih tetap membukukan kinerja yang positif. Dan ini jelas sepertinya itu karena internet ya. Nah, bagaimana nih Telkom bisa bersaing di era disrupsi seperti ini? Ya, sekarang ada disrupsi COVID ya. Mungkin ya semoga tidak kejadian, akan ada disrupsi lagi ke depan. Nah, itu antisipasinya seperti apa? Jadi kita untuk, kan suara udah lupakan lah, yang lain suara itu sudah memang declining, semakin kecil. Sekarang kontribusi di Telkom, revenue dari suara itu tinggal 20% dan akan terus turun. Nah, kita sekarang masih dari data, dari broadband data. Nah, kemarin di pandemi itu memang hero-nya kita lah gitu ya. Itu Indihome. Karena banyak orang butuh ketika banyak PSBB itu mulai melonjak itu. Meskipun tantangannya juga ada karena PSBB, padahal Indihome itu kan ada aktivitas fisik ya, kalau pasang datang ke rumah itu waktu itu agak ada kendala, tapi alhamdulillah itu menjadi hero-nya kita Indihome ini. Nah, yang agak kena sebenarnya segmen di enterprise. Enterprise karena kan banyak perusahaan yang tutup atau ya nggak perlu mengerem investasi segala macam lah. Jadi agak tapi di segmen ini, nah di segmen mobile Telkomsel dalam hal ini sebenarnya ada dua hal ya. Satu, terlepas dari pandemik itu memang industrinya sangat challenging. Jadi di segmen di seluler ini sekarang ini Indonesia ini masih belum sehat karena masih ya boleh bilang perang harga lah. Meskipun kita harapkan getting better dengan ada konsolidasi kemarin, tapi masih ada itu. Yang kedua memang di Telkomsel juga ada kita mendukung beberapa program pemerintah. Salah satu adalah MBJJ. Itu kan paket murah. Jadi sebenarnya tanpa diskon pun layanan data di Indonesia ini adalah salah satu yang termurah di dunia. Mungkin nomor 3, nomor 4 paling murah. Nah, kemudian ada paket yang kita support Kemendikbud itu kan MBJJ, Merdeka Belajar Jauh, itu kan menyediakan kuota untuk masyarakat, tapi udah ada listnya gitu ya, tidak semua orang seperti itu, tapi kecuali yang nomornya ada di situ. Nah itu juga agak ya sedikit beban kita juga, karena mengkanibal juga dengan yang tadi orang beli harga normal menjadi diskon. Nah tapi overall alhamdulillah memang masih kita masih tumbuh, baik di tahun 2020 maupun di tahun 2021. Dalam waktu dekat ini kita akan merilis laporan Q3 kita, saya belum bisa ngomong angka detailnya, tetapi kalau besarannya adalah kita even tumbuh lebih besar lagi di Q3 2021 ini. Besarnya Telkom tentu didukung banyaknya sumber daya manusia yang berkualitas. Telkom juga menjadi perusahaan tempat bekerja terbaik ke-7 di dunia, di atas Nokia, Ericsson, dan Vodafone. Selamat dan keren nih, Mas. Makasih Mas Kiki. Bagaimana Telkom mentransformasikan SDM, terutama anak muda, untuk menjadi SDM yang kompeten? Apakah ada wadah khusus ini untuk pengembangan dan pembinaan yang tentu kita berharap kualitasnya terus-menerus menjadi lebih baik? Ya benar, jadi kita memang sudah memulai transformasi di SDM ini mungkin sejak tahun 2016 lah, 2016-2017. Nah waktu itu ketika kita pindah dari gedung lama kita kalau di Telkom Hub itu kan ada 3 gedung, yang paling depan itu gedung lama kita ke gedung baru. Nah ketika pindah itu sebenarnya kita juga sudah menyiapkan bagian dari culture kita. Contohnya gini, di kita itu
yang di gedung yang kantor sekarang itu, dan mungkin sekarang berlaku di semua Telkom, adalah tidak ada lagi assign meja yang di-assign untuk orang, nggak ada lagi. Bagi mungkin VP ke bawah atau JM ke bawah, nggak ada lagi. Yang adalah locker. Semua orang kita kasih locker masing-masing, ada kuncinya gitu. Tapi meja dia bisa pindah-pindah. Nah, itu gunanya satu untuk memberikan fasilitas mereka. Yang kedua itu lebih efisien. Karena dari riset kita itu mengatakan bahwa maksimum tuh orang berbarengan di kantor cuma 70%, maksimum. At one point, karena pasti ada yang pergi keluar, ada kemana. 70%. Artinya apa? Kalau kita menyiapkan tempat duduk 100%, pasti 30% itu nggak akan pernah dipakai. Nah ini yang kemudian itu bagian dari culture. Nah kalau secara singkatnya mungkin ini, dulu saya yakin ini berlaku di semua BUMN juga ya, atau di apalagi kantor pemerintah. Dulu kan orang itu, pokoknya orang itu harus disiplinnya itu duduk di meja. Ya. Belum tahu kita di meja itu kerja atau baca koran kan nggak tahu ya. Sekarang itu udah nggak zamannya gitu lagi. Sekarang itu yang penting itu outputnya. Dia boleh kerja di meja, boleh kerja di lantai, boleh kerja di tempat lain. Kalau perlu di coffee shop juga boleh, kan gitu kan. Nah itu yang kita, jadi kita kenalkan itu, ada kalau kita selain pakai KPI, kita juga pakai OKR yang mengukur itu, gitu kan. Dia boleh kerjakan. Nah kemudian juga ada fasilitas untuk menyalurkan kreativitas, inovasi mereka. Kita punya Amuba, itu kayak inkubator gitu lah, inkubator untuk dari teman-teman dari internal gitu. Kemudian kita juga mulai merekrut juga membuka memang kompetensi yang akan kita butuhkan nantinya. Jadi kayak yang berbau digital itu lebih banyak lagi. Secara umur pun ya di Telkom rata-rata itu juga menurun, artinya bertambah muda. Muda karena jumlah yang pensiun itu kita ganti dengan yang fresh masuk itu lebih banyak yang pensiun. Jadi sekarang SDM Telkom itu totalnya hanya yang di Telkom aja paling hanya 8.000-an barangkali. Kalau total di grup itu yang pakai tetap paling 25.000 yang pakai tetap, ada outsource tetap. Jadi tidak banyak juga. Jadi dulu pernah di tahun mungkin 90-an akhir itu Telkom saja itu 34.000. Nah ini semakin berkurang. Nah sehingga kita harapkan itu memang semakin menarik bagi anak-anak muda, anak milenial khususnya untuk gabung di Telkom. Dan kita menunjukkan keseriusan kita karena kita juga banyak pro hire. Artinya pro hire itu tidak dari fresh tapi di tengah-tengah itu pro hire. Nah sehingga alhamdulillah adanya katakanlah acknowledgement dari Forbes ini ya cukup membahagiakan kita, terutama semacam mengklarifikasi bahwa kita on the right track lah gitu. Ya. Hanya sebenarnya itu bukan tujuan utama kita. Tujuan utama kita yang jauh lebih penting dari sekedar penghargaan apapun lah, adalah bagaimana kita bisa winning the best talent on the market. Itu yang paling penting. Karena yang paling penting adalah, karena salah satu kompetisi kita adalah sebenarnya bagaimana kita bisa mendapatkan talent terbaik dari pasar. Itu salah satu kompetisi kita. Karena talent benar digital kan juga supply-nya relatif dikit lah. Dan kita banyak berurutan dengan pelaku digital yang lain. Itu sebenarnya utamanya itu. Baik. Jadi kalau kita melihat histori beberapa tahun terakhir ya, banyak perusahaan yang sebenarnya inovatif gitu ya, tapi mati juga gitu. Inovatif itu gulung tikar juga gitu, tidak sukses lagi gitu. Jadi inovatif saja nggak cukup gitu kan. Nah sekarang kalau kita melihat misalkan Telkom gitu ya, itu kan jumlah tanggung jawabnya itu luar biasa besar. Butuh orang-orang yang tadi inovator, eksekutor dan seterusnya gitu ya. Nah, bagaimana caranya biar orang-orang inovator, eksekutor ini jumlahnya itu semakin banyak gitu. Karena untuk orang-orang seperti ini kan kita nggak pernah kelebihan, kita selalu kurang orang bagus gitu. Itu cara strateginya gimana Telkom untuk bisa memperbanyak tadi inovator dan eksekutor yang tangguh gitu? Jadi gini, pertama tuh tadi benar sekali. Jadi budaya telco yang berbeda dengan budaya perusahaan digital adalah kalau telco itu kan karena teknologi driven. Jadi kita ada teknologinya dulu, baru kemudian kita jualan. Yang kita jual ya teknologi itu kan. Artinya apa? Artinya adalah
kita menjual apa yang kita punya. Tidak terlalu ngelihat apa yang dibutuhkan masyarakat. Ya. Itu telco itu gitu. Makanya ada GSM, ya ada 4G gitu kan. Nah, digital totally different. Digital itu adalah mereka melihat apa yang ada masalah di masyarakat. Ya. Kemudian atau kalaupun nggak ada masalah adalah bagaimana masyarakat itu bisa dimudahkan Ya. untuk melakukan kegiatannya dengan cara digital. Nah itu kan itu. Nah mindset itu yang saya dorong untuk berubah. Jadi dulu kalau saya dengar laporan, oh saya udah bikin ini gitu, ini aplikasi lah, bangga bagus. Saya selalu tanya, ada yang pakai nggak? Mau sebagus apapun aplikasi itu kan ada yang pakai percuma. Ya. Jadi harus ada yang pakai. Nah sehingga biar ada yang pakai, kita harus tahu persis apa yang dibutuhkan mereka. Ya. Nah, ini yang terus kita dorong. Makanya kita kemudian mengenakan OKR. Kalau OKR itu kan sebenarnya target yang disepakati dan itu kan bisa diubah. Ya. Ketika tercapai diubah. Nah itu yang terus kita lakukan agar memastikan bahwa apa yang kita buat itu memang sesuatu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Kadang saya tidak terlalu peduli dengan uangnya dulu. Ya. Yang penting ada yang pakai dulu. Monetisasinya itu bisa belakangan kan. Ya. Nah itu yang selalu saya dorong dan kemudian kita wadahi. Jadi tadi ada Amuba inkubator, bahkan di digital business career di bawahnya Fajrin itu ada tribe. Ada tribe yang fokus ke bidang tertentu. Nah itu kita review. Jadi kita review. Kalau at some point dia nggak mencapai yang kita targetkan, tidak tertutup kemudian itu di-shutdown, dihentikan. Jangan sampai kita tuh harus fail fast, learn fast. Ya. Jangan sampai kita terlena menghabiskan resources yang ternyata nanti ujungnya gagal. Lebih bagus kita gagal, lebih tahu gagal lebih cepat kan. Ya. Sehingga kita bisa banting setir melakukan hal yang lain. Ya. Kita tidak buang-buang resources percuma. Tapi memang harus siap bahwa ya seperti itu kan memang. Nah, yang mungkin di Telkom masih belum ada adalah gini. Bedanya di Telkom dengan di startup ya. Di startup itu kan jiwanya kan do or die. Ya. Ya kan? Artinya kalau startup berhasil ya dia hidupnya enak. Sebenarnya dunia ini itu dunia yang sangat kejam. Ya. Yang kita dengar itu adalah yang berhasilnya. Ya. Yang gagal jauh lebih banyak. Kan? Ya. Tapi kita nggak pernah dengar karena nggak ada di berita itu kan. Ya. Sebenarnya ada itu banyak. Nah yang saya khawatir ini nggak hanya di Telkom, di BUMN juga atau di perusahaan lain juga sama. Di Telkom itu kalau dia gagal kan dia itu kan praktis juga masih terima gaji juga. Ya. Jadi spirit do or die-nya itu masih tidak sekuat yang di startup ini. Nah ini yang mungkin bagaimana kita bisa mimicking yang di sini ke dalam Telkom ini yang kita nggak bisa ekstrim, tapi bertahap itu kita mimicking agar mereka punya spirit yang sama. Gitu. Jadi kalau dia berhasil ya dia dapat sesuatu yang besar gitu ya, apakah bonus atau apa. Tapi kalau gagal ya dia nggak dapat. Ya, mungkin gaji masih dapetin dia agar spiritnya itu untuk berhasil itu tinggi, setara dengan yang di do or die-nya di startup tadi. Ya. Jadi yang mungkin menjadi salah satu yang masih harus kita kembangkan lah. Transformasi di bidang kultur perusahaan kan pasti juga dilakukan perusahaan yang saat ini lebih banyak mengembangkan ada kultur santai. Jadi ini santai, inovatif, tapi kreatif. Di Telkom sendiri seperti apa yang dibangun nih? Ya. Jadi kalau budaya ya tentunya kita core-nya menggunakan akhlak core-nya. Nah untuk kesehariannya memang sebenarnya bukan santai dalam wisata. Jadi sebenarnya tadi fleksibilitas. Jadi fleksibilitas bahwa dia itu boleh bekerja dimanapun yang penting outputnya. Dengan cara apapun lah. Kita juga ada kita sebut dengan WFA gitu, FWA, atau flexible working arrangement. Jadi dia itu nggak harus di kantor, dia boleh di mana, boleh di rumah. Hanya ada isolasi kapan harus ke kantor. Tapi yang penting output, utamanya itu outputnya. Dia kerja di mana itu nomor 2 lah. Nah dengan begitu juga lebih fleksibel, mungkin juga lebih enjoy gitu bagi karyawannya. Tapi mungkin kalimat santainya nggak terlalu pas karena santai soalnya
layah-layah gitu. Ini enggak kan. Terus dalam hal berpakaian juga di Telkom tuh kaos itu udah cuma kita belum sampai ke celana pendek sih. Tapi kaos udah biasa gitu, jadi nggak ada istilah nggak sopan. Cuman ya tetap menyesuaikan di saat-saat tertentu. Kalau kita mau baju proper ya harus proper juga. Ya. Nah itu kita lakukan. Dengan demikian orang kan lebih. Kadang-kadang orang kalau pakai formal terus itu ya jadi agak terbelenggu gitu kan. Nah kalian lebih pikirannya lebih terbuka, lebih bebas, lebih mendukung untuk suasana yang membangun suasana yang lebih inovatif. Nah selain itu juga saya mencanangkan gini juga, di dunia apalagi udah digital itu angkatan saya lah itu kan nggak akan lebih tahu dari yang lebih muda. Artinya apa? Kita harus open minded. Pimpinan itu semuanya. Pimpinan itu tidak selalu benar. Jadi kita kadang-kadang kita tuh memang harus membuka adanya katakanlah opini atau inisiatif dari bawah. Nah memang nanti at some point itu kombinasi antara dari bawah tadi dengan helikopter view-nya di pimpinannya itu ketemu kan. Nah tapi terbuka. Dan saya membiasakan juga orang itu untuk bahkan kritik boleh. Kritik kita boleh. Tentu kritik yang tujuannya membangun gitu ya. Itu boleh. Karena nggak ada Superman. Jadi siapapun pemimpinnya, saya kan pasti punya kelebihan dan punya kekurangan. Dan sangat senang bisa mendengarkan mereka. Karena mereka itu sebagian juga tidak hanya mewakili perusahaannya, tapi dia juga menyuarakan yang mungkin apa yang dia rasakan sebagai masyarakat gitu. Ya. Nah itu yang sangat penting. Jadi open minded, willing untuk mendengar bad news gitu ya, nggak hanya semua good news. Itu satu yang saya encourage. Bahkan di beberapa event ya, kayak contohnya di Telkom yang event tertinggi itu kan Rapim gitu, karena semua senior ngumpul. Itu kita buka tanya jawab agar orang tahu. Jadi jangan hanya karena dengan orang bertanya ini, sebenarnya kita tahu kalau kita sedang punya program transformasi itu kita tahu seberapa paham orang ini. Kita penting karena transformasi itu akan jauh lebih mudah dilakukan kalau kita punya pemahaman yang sama, kita on the same page lah gitu. Itu akan jauh lebih ngerti. Tapi kalau nggak tahu, kan orang terpaksa harus melakukan tanpa tahu kenapa harus melakukan. Nah ini yang kita dorong di Telkom sehingga lebih egaliter lah, lebih terbuka, lebih ada interaksi antara atasan dengan bawahan. Jadi benar-benar masuk ke manajemen modern yang berusaha menciptakan di pimpinan di berbagai levelnya nyaman kerja. Betul. Tapi yang penting nanti outputnya yang betul. Dan yang sangat penting juga adalah lebih agile. Karena tadi yang disampaikan Mas Ayubi tadi, jadi perubahannya sendiri dinamis. Sehingga organisasi pun kita sedang berubah. Jadi teman-teman juga siap dengan perubahan itu. Karena ya otherwise kita nggak akan bisa mengikuti kompetisi. Karena kita punya keyakinan bahwa perusahaan yang akan bertahan itu bukan yang paling besar, paling kuat. Tapi adalah yang memang paling cepat bisa beradaptasi dengan perubahan. Dan ini apalagi jumlah karyawan yang mudanya persentasenya terus kan akan terus naik. Ya, ngomong-ngomong tentang akhlak ya, PT Telkom meraih penghargaan BUMN Award sebagai perusahaan dengan penerapan indeks akhlak paling baik. Nah, apa makna penghargaan ini bagi Mas Ririk secara pribadi ya, dan juga buat perusahaan? Dan bagaimana nilai-nilai akhlak ini akan terus ditetapkan sebagai core value di perusahaan sampai ke level paling bawahnya? Ya tentunya kita senang, bangga gitu ya. Karena sekali lagi penghargaan itu kan salah satunya kan sebagai konfirmasi bahwa kita melakukannya sesuatu itu dengan benar, dengan baik. Nah memang ketika hal ini dicanangkan oleh kementerian, kemudian di Telkom juga kita tuh selalu mendorong budaya perusahaan gitu. Nah itu kita dorong habis-habisan. Dari mulai sosialisasi, aktivasi, ke berbagai lini. Dan di seluruh Indonesia, karena Telkom ada di mana-mana kan. Nah itu kita dorong benar-benar, termasuk juga monitoringnya. Seberapa jauh itu dipahami, seberapa jauh dijalankan. Bahkan yel Telkom itu sekarang pakai alat. Kita ini ada ditambah sedikit yang
berbau Telkom, yaitu ada Win Digital gitu, karena kita ingin memenangkan ketika kita digital, ada penyemangat itu. Tapi mostly itu komponen akhlak itu salah satu yang kita lakukan. Dan tapi dari semua itu yang paling penting ya memang akhirnya bukan penghargaannya, tapi bagaimana akhlak ini memang menjadi benar-benar dijalankan oleh semua insan di Telkom Group dan tentunya juga di BUMN lah gitu. Dan yang paling penting. Dan ini yang terus kita monitor, kita jalankan, kita agar memastikan bahwa kita memang sesuai dengan yang diharapkan. Jadi sangat menarik mendengar penjelasan dari Mas Rik ini, mulai dari kehidupan dari mulai masa kecil, karir, hingga ide-idenya bagi dunia telekomunikasi Indonesia yang tentu ini bisa menjadi contoh untuk dikembangkan lagi oleh BUMN muda. Masih banyak ingin didalami sebenarnya nih dari beliau. Kita akan lanjut di lain waktu ya Mas Rik ya. Boleh. Jadi, Siap. Teman-teman BUMN muda ini masih ingin mendapat pelajaran, pencerahan dan juga pengalaman yang tentu bisa dipakai menjadi basis untuk maju ke depan. Iya, memang benar, benar banget ya. Mungkin Mas Derik ini bisa menjadi salah satu role modelnya bagi sobat BUMN muda yang ingin berkarir di BUMN ya tentunya. Terakhir Mas Rik, kasih mungkin ada kutipan atau motivasi apa yang bisa sahabat BUMN muda ini jadi pegangan, terutama untuk menyemangati di era pandemi ini dan kemudian di era kebangkitan ke depan ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan pelajaran yang bisa digunakan untuk meniti jalan atau meniti karir ke depan sobat BUMN muda. Pak Mas Ki, mungkin saya ingat ketika saya dulu masuk Telkom. Jadi ketika masuk Telkom itu dulu di rootnya almarhum Pak Cacu. Waktu itu di Telkom itu sarjana S1 itu masih jarang. Nah ketika kita di situasi seperti itu, ada dua cara kita memandang. Pertama memandang bahwa kalau kita negatifnya adalah sama dengan memandang gelas yang airnya tinggal dikit lah. Itulah kalau secara negatif kita bilang, aduh ternyata usahanya enggak begitu bagus. Tapi ada cara pandang yang menurut saya jauh lebih bagus, yaitu adalah dengan situasi seperti itu malah justru sebenarnya ada opportunity yang besar bagi kita, terutama yang muda-muda ini, untuk memperbaikinya, untuk membawa sesuatu yang baru. Itu yang dulu positive thinking harus begitu. Nah, sehingga sebenarnya memberikan opportunity bagi teman-teman, terutama yang muda-muda yang mungkin yang baru masuk di BUMN untuk memperbaikinya. Bandingkan dengan datang perusahaan yang sudah sangat bagus, running very well gitu ya, almost perfect, itu lebih susah. Nah sebenarnya itu lebih susah. Jadi dan peluang bagi anak-anak teman-teman yang sobat muda ini juga bisa lebih mudah untuk stand out kelihatan gitu. Dibanding kalau isinya bagus semua kan. Jadi itu positive thinkingnya lah gitu. Nah kalau secara umum sebenarnya kalau pengalaman saya bagaimana kita menyikapinya, memang ada beberapa hal yang saya sangat penting. Satu, selain kerja keras, kerja smart juga orang itu harus pegang komitmen. Jadi pegang komitmen, terus kemudian juga delivery-nya juga sesuai dengan dikomitmenkan. Karena di dunia yang semakin dinamis sekarang ini, nggak hanya di telkom, ini apply di semua sektor lah itu, ya komitmen penting. Dan atasan itu akan nyaman kalau punya anak buah yang memang committed. Sesuai dengan dijanjikan apa, kapan, dengan kualitas seperti apa itu committed. Kalaupun terpaksa meleset, ya kasih tahu sebelumnya kenapa meleset. Nggak tiba-tiba telat terus diem aja gitu kan, itu penting. Ada satu lagi clue yang nggak ini saya lihat dari sebagai clue yang penting, yaitu ketika kita menduduki di level apapun ya, itu selain kita merencanakan apa yang ingin kita lakukan di unit itu,
yang penting juga adalah kita harus menyiapkan kader kita, siapa yang menggantikan kita from day one. Nah, mendidik kader itu jangan pelit berbagi ilmu, karena berbagi ilmu itu sebenarnya juga bisa kayak roket gitu. Jadi mendorong teman-teman untuk naik lebih tinggi. Kenapa? Karena ketika kita membahas, kalau ini di atasan kan ada, kalau di Telkom namanya sidang jabatan gitu. Itu salah satu kalau kita mau promosikan orang atau memindahkan orang itu salah satu yang kita pikirin penggantinya siapa. Nah, orang tuh bisa terhambat nggak jadi promosi gara-gara nggak ada penggantinya. Karena tetap, waduh nggak ada yang bisa gantiin itu, ya jangan dialah kalau gitu. Nah ini insight-nya gitu. Jadi penting, jangan merasa bahwa kalau kita berbagi ilmu itu nanti ada kompetitor, jangan. Lebih nanti yang dibagi ilmu itu akan lebih secara langsung maupun nggak langsung itu mendorong kita juga. Nah itu yang mungkin penting. Jadi dan saya yakin yang dapat ilmu pun juga pasti berterima kasih lah. One way or another kan berarti pasti dia akan seperti itu. Jadi itu penting banget. Ya. Luar biasa ya, keren banget. Ini motivasi yang perlu dicatat. Tapi lebih penting adalah dilaksanakan oleh kita semua sebagai sobat BUMN muda gitu ya. Nah, terima kasih Mas Ririk sudah mau ngobrol bareng dengan generasi muda lewat Muda Podcast ini. Lain kesempatan kita akan ngobrol lagi ya Mas ya. Ya, siap. Semoga Telkom makin jaya di tangan Mas Ririk. Amin. Amin. Makasih. Yap, Sobat Muda Podcast, akhirnya kami pamit undur diri. Saya Soleh Ayubi dari BUMN Muda. Dan saya Kiki Suara dari Rakyat Merdeka. Stay tune with us untuk Muda Podcastnya BUMN Muda. BUMN Muda, Tumbuh berkarya, berkarya, memajukan Indonesia.